Beliau itu sangat menginspirasi. Bagaimana beliau mencurahkan pemikiran beliau, mencurahkan perasaan beliau tentang perempuan, dan disitulah menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan lain untuk memberikan suaranya, mengekspresikan dirinya. Kartini itu orangnya, menurut saya ini pemikir, kontentif gitu. Jadi apa-apa direnungkan, apa-apa dipikir, tidak sekedar lewat. Beliau ini overthinking. Yang orang lain tidak pikirkan, beliau pikirkan. Yang tidak masalah untuk orang lain, masalah buat beliaunya. Kalau saya bilang itu positif. Nah itu ternyata membawa akibat pemikirannya juga berkembang. Cara-cara yang dilakukan oleh Kartini waktu itu, surat menyurat, itu memang sangat efektif ya. Jadi semuanya lebih tercurah dengan runut, kemudian pemikiran bisa lebih terarah, kemudian berkembang. Dia itu menembus sistem untuk menambah ilmu pengetahuan yang layak untuk keperluan kemanusiaan, sehingga dia menjadi begitu legendaris karena berbeda dengan wanita pada saat itu pada umumnya. Dia adalah ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Ibu di sini itu tidak hanya ibu yang mengasuh anak, tetapi ibu yang menghasilkan generasi berikutnya yang mestinya lebih baik. Jadi kalau ibunya ini tidak terdidik, kemudian tidak memiliki keilmuan yang cukup untuk membentuk generasi baru yang lebih baik, tentu nanti akan menjadi generasi yang lebih tidak baik dari yang ada sekarang. Diremehkan orang, iya, tapi kan ya nggak masalah toh. Oh iya, biasa, itu nggak apa-apa. Pasti pernah ya. Nggak masalah itu, nggak masalah saya kira ya. Asal kita sendiri ya sudah punya tujuan ya. Seumur hidup itu pasti ada orang-orang yang tidak bisa melihat kita keseluruhan. Nah, kalau kita hanya fokus sama itu, nanti kita akan jatuh sendiri. Jadi, yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran orang lain itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Orang mau berpikir apa, itu bukan urusan kita. What you're thinking is not my business. Toh kita melakukan hal yang kita suka. Soalnya kalau memikirkan orang lain nggak akan ada batasnya dan nggak akan ada habisnya. Kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Daripada kita habis energi untuk membalas, untuk menjelaskan bahwa kita tidak patut diremehkan, nah, lakukan itu dengan cara lain. Kita buktikan sesuatu yang membuat orang lain berpikir ulang tentang kita. Kalau perkara remeh-meremehkan, banyak loh ya, tapi nggak apa-apa kan, masa itu jadi masalah banget buat kita gitu ya. Kalau iya berarti ya kita harus introspeksi juga gitu. Jangan sampai kita tuh diatur oleh orang lain. Kita kan punya pribadi sendiri, kita punya mau sendiri, kita punya daya sendiri gitu. Pendapat itu kalau kita ikutin perkembangan sekarang ya kuno sekali. Nah, tetapi tidak berarti terus wanita itu disebut sukses kalau dia sudah S3. No, bukan itu. Pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah. Sebenarnya pendidikan itu kan bagaimana cara kita melihat, berempati, mempelajari, dan sebagainya. Yang punya kesempatan kuliah itu sangat luar biasa karena dalam proses itu kalian dibimbing dalam satu kurikulum. Tetapi bukan berarti yang tidak kuliah itu tidak sekolah. Yang tidak kuliah juga tetap dia bisa sekolah, tetapi dia mencari sendiri, menentukan sendiri. Jadi pengalaman hidup itu juga sebenarnya pendidikan itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ya berbahagialah yang kuliah, yang bisa bersekolah. Tapi kita juga tidak boleh meng-underestimate-kan teman-teman, saudara-saudara kita, sesama wanita yang kebetulan memang belum diberi kesempatan untuk studi yang tinggi. Bukan berarti mereka itu tidak berpendidikan. Pusat pendidikan itu kan ada di perempuan ya.
karena anak itu akan lebih banyak terbawa di ibu. Nah, kalau seorang perempuan itu tidak berpendidikan tinggi, lalu bagaimana dengan anaknya? Meskipun kita perempuan, tetapi jangan menjadikan jenis kelamin atau kita ini perempuan itu sebagai pembatas kita untuk berprestasi. Jadi fokuskan sama diri kita. Lama-lama nanti pasti orang akan berpikir bahwa ternyata perempuan itu memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Kalau dikatakan kita lebih rendah, ya enggak juga. Masyarakat juga tidak bilang seperti itu loh. Suami-suami juga bingung kalau istrinya nggak masak. Dalam sikon-sikon tertentu mungkin ada ya pribadi-pribadi seperti itu. Tapi itu kan tidak semua. Kesamaan derajat itu dimaknai seperti apa? Kan semuanya ada tempatnya. Itu harus imbang lah. Itu harus imbang. Dan kita juga jangan terlalu overreaktif ya terhadap humor-humor yang seolah-olah merendahkan. Enggak. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam konteksnya masing-masing sebagai perempuan. Dan juga itu mengandung makna jangan lakukan apa yang tidak usah kita lakukan. Apapun itu, sebagai apapun kita tetap perempuan. Jadilah sesuai dengan bakat yang dimiliki. Bakatmu apa ya, kembangkan sesuai dengan bakatmu. Kemudian dari sana kembangkan sampai kamu meraih prestasi. Menjadi perempuan itu harus banyak belajar. Tidak ada batasan untuk belajar apapun. Karena memang perempuan itu diciptakan untuk multitasking. Jadi dia juga harus punya kemampuan berbagai macam ilmu. Tidak hanya kemampuan akademik tapi juga secara mental. Jadi ilmu apapun sangat penting dimiliki oleh semua perempuan karena itu nanti yang akan menguatkan